Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara Bincang Rohani atau Biro edisi bulan Juni. Kali ini bersama saya Nisrina Prabu Arum Fatmawati Putri dan juga rekan saya. Ayo dia Amelia. Selain itu kami menghadirkan narasumber yang menarik, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, baik Mbak Nisrina dan Mbak Yudia, makasih nih atas kesempatannya. Oke teman-teman arsitektur Undip, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Alfat dari jurusan Ekonomi Islam angkatan 2022. Oke, di sini kita akan ngobrol santai-santai aja. Jadi gimana nih Mas kabarnya, lagi kesibukan apa akhir-akhir ini? Dan juga organisasi apa yang diikuti mungkin ya? Oke ya, untuk kabarnya alhamdulillah ya baik, dan tadi baru kelar UAS yang dimana emang menguras pikiran dan tenaga. Dan juga tadi UASnya tuh dua mata kuliah begitu teman-teman. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat, benar. Alhamdulillah. Kemudian untuk ini ya, organisasi ya. Organisasi saya alhamdulillah diamanahi menjadi Kabid Humas LDK Insani tahun ini. Kemudian juga menjadi Bapernas FOSE. FOSE itu Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Jadi staf bidang kelembagaan. Kemudian juga menjadi staf Komisi B FSLDK Semarang Raya, begitu. Oke, Masya Allah, aktif sekali ya dalam berbagai kegiatan organisasi. Semoga nanti teman-teman Arsi juga bisa mengikuti aktifnya Masnya tersebut. Oke, mungkin bisa lanjut aja. 2 minggu lalu kan kita ada ibadah Idul Adha, di mana Idul Adha setelahnya ada ibadah kurban. Biro kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban dan kita mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih pengertian kurban menurut Islam dan juga mengapa agama Islam dianjurkan untuk ibadah kurban tersebut? Baik, jadi untuk pengertian kurban ya, kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koroba yang artinya mendekatkan. Jadi tujuan kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada dasarnya itu untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu Mbak. Oke, berarti memang ada sejarah tersendiri ya kenapa memang umat Islam itu dianjurkan untuk beribadah kurban. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Kapan sih waktu yang tepat buat melaksanakan ibadah kurban menurut agama Islam? Dan apakah ketentuan waktunya itu telah berlangsung secara turun-temurun sejak dulu? Ataukah pelaksanaannya itu disesuaikan dengan aturan di masing-masing daerah atau negara? Ya silakan Mas Fadil. Oke, baik Mbak. Jadi untuk pelaksanaan kurban tuh pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 3 hari tasyrik. Nah, 3 hari tasyrik itu ada pada tanggal 11, 12 sama 13 Zulhijjah. Nah, jadi kalau selain pada tanggal 10 sampai tanggal hari tasyrik tersebut, maka tidak boleh kurban, begitu Mbak, untuk pelaksanaannya. Jadi memang dari agama Islam sendiri itu sudah ada aturannya ya Mas ya? Benar Mbak. Silakan. Oke, lanjut yaitu pertanyaan ketiga dari teman-teman kami, yaitu apa saja syarat hewan yang boleh dijadikan kurban? Apakah hewan tersebut mengalami cacat? Apakah boleh, dan juga mungkin hewannya apa saja yang bisa dijadikan untuk hewan kurban tersebut? Oke, baik Mbak. Jadi untuk hewan kurbannya itu terdiri dari kambing yang minimal usianya itu setahun. Kemudian juga ada sapi yang minimal usianya 2 tahun dan juga unta minimal 5 tahun. Kemudian untuk syaratnya yaitu tidak boleh buta sebelah. Kemudian juga tidak boleh sakit parah, tidak boleh pincang yang kelihatan jelas pincangnya. Juga tidak boleh terlalu kurus yang sampai itu nggak ada sumsum tulangnya gitu di hewan kurban tersebut. Begitu Mbak. Baik. Jadi itu ternyata memang ada ketentuan tertentu di mana sampai hewan-hewan itu enggak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, semisalkan nih Mas, kalau ternyata tuh ada orang yang kayak ngebet banget pengen berkurban tapi ternyata melanggar aturan itu. Gimana nih Mas, kayak pendapat dari Mas Fadil gitu? Oke, baik Mbak. Jika emang ada orang ingin banget nih untuk melaksanakan kurban, nah berarti orang tersebut harus menyiapkan tabungan lah ya, paling minimal. Membeli hewan kurban tersebut ya standar minimal banget lah. Biasanya ada di range 1 jutaan itu ada hewan kurbannya Mbak. Jadi memang pada dasarnya kurbanku untuk ya kembali lagi kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya. Begitu Mbak. Oke, saya ada pertanyaan lanjutan. Misalkan nih, kan kita tahu ada yang namanya kurban itu bareng-bareng. Jadi kayak misalkan satu kambing itu dibeli nanti oleh beberapa orang.
dan nanti dikurbankan atas nama bareng-bareng. Itu sebenarnya gimana sih Mas? Saya masih butuh insight lagi nih soal Oke, baik Mbak. Itu jatuhnya lebih kepada sedekah kurban Mbak. Hitungannya ke kurban tapi atas nama sedekah, bukan atas nama pribadi. Kalau misalnya pada dasarnya kan kurban misalnya nih Mbak kurban kambing, nah itu atas nama Mbak saja. Tetapi jika itu sedekah jatuh misalnya bersama-sama, kayak misalnya donasi barengan, ada katakanlah ada 100 orang donasi, nah itu jatuhnya sedekah kurban begitu Mbak, atas namanya. Oh, berarti jatuhnya memang daripada disebut kurban lebih ke sedekah ya. Iya, sedekah kurban begitu Mbak. Tadinya kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Mas ya. Apakah ibadah kurban itu mengandung nilai-nilai tertentu yang selaras dengan ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam? Terdapat beberapa nilai pokok ya. Yang pertama terdapat nilai ketaatan. Nah kita tahu ya kurban itu bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, yang tadinya beliau mimpi bahwa anaknya harus disembelih. Nah itu kan menguji ketaatan ya Nabi Ibrahim dengan Allah, dan akhirnya Nabi Ibrahim memilih untuk menyembelih walaupun pada akhirnya nanti Nabi Ismail tergantikan oleh domba. Nah itu untuk menguji ketaatan. Yang kedua nilai pokoknya itu keikhlasan. Jadi dari kurban tersebut kita diuji bagaimana keikhlasan kita terhadap harta kesayangan kita. Nah kalau misalnya tadi balik yang sebelumnya itu kan menguji keikhlasan Nabi Ibrahim mengenai disembelihnya anaknya begitu. Nah oleh karena itu maka diuji keikhlasan kita. Kemudian yang terakhir tuh ada solidaritas sosial. Jadi tidak hanya ketaatan saja, tidak hanya keikhlasan saja, tetapi solidaritas sosial. Bagaimana ketika kurban itu disembelih lalu dibagikan daging-dagingnya kepada orang yang membutuhkan, begitu Mbak. Oke, berarti itu sebenarnya di kurban ini kita diajarkan buat gimana kita itu taat kepada Allah dan bagaimana kita itu mengikhlaskan harta kesayangan kita, dan juga gimana kita itu bisa membantu ke sesama kita ya Mas ya. Benar Mbak. Oke, sebenarnya penasaran juga Mas, kalau di kurban itu memang apa ya, daging-daging kurbannya itu sebenarnya diperuntukkan untuk agama Islam saja atau ke seluruh, atau gimana bilangnya ya, nggak melihat agama lah gitu Mas, silakan. Oke, baik Mbak. Untuk daging kurban ya penyalurannya boleh kemana saja, karena itu bukan zakat yang mengikat pada 8 mustahik. Jadi kurban tuh bisa dibagikan misalnya ke tetangga yang nonis gitu, katakanlah, itu bisa begitu Mbak. Jadi memang tidak memandang agama ya, tapi lebih ke seluruh yosnya gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang kelima silahkan. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu apa ada landasan hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan ibadah kurban ini? Untuk landasan hukumnya yang pertama dari Al-Quran. Di Al-Quran itu terdapat di surah Al-Kautsar, yaitu fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu Al-Kautsar ayat 2. Kemudian hadis Nabi SAW dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta dan dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendatangi tempat sholat kami. Yang ketiga ada dari ijma ulama. Jadi para ulama bersepakat bahwa kurban itu memang menjadi sebuah anjuran, bahkan ada yang menyatakan wajib bagi yang mampu begitu. Seperti hadis Nabi SAW tadi begitu. Dasar dari Al-Quran, hadis sama ijma ulama begitu Mbak. Berarti memang terdapat landasan-landasan gitu ya. Oke Mas, saya boleh nambah pertanyaan gak nih? Boleh. Oke, jadi tuh kenapa sih kisah Nabi Ibrahim itu dapat menjadi dasar bentuknya ibadah kurban dalam kalangan umat Islam Tajuk? Oke, mengapa kisah kurban dari Nabi Ibrahim Dapat menjadi dasar terbentuknya. Oh ya, dasar pembentukan ini ya, syariat kurban ya. Oke, baik Mbak. Ya, karena Nabi Ibrahim itu yang pertama bapaknya para nabi gitu. Nah, jadi segala tindak tanduk Nabi Ibrahim itu menjadi sebuah landasan, menjadi teladan bagi kita para kaum muslimin untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Nah, yang kedua itu karena kisah pengorbanannya tadi mengenai anjuran untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpinya. Nah, itu kan menjadi sebuah teladan ya, bahwa kita tuh dituntut untuk taat bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kecintaan kita terhadap hal tersebut begitu. Oleh karena itu diadakanlah syariat kurban oleh Allah begitu Mbak.
Berarti sebenarnya ada alasan tertentu juga ya kenapa Nabi Ibrahim itu bisa menjadi dasarnya asiran kurban ini. Benar, Wak. Oke, mungkin Isrina ada pertanyaan lagi? Oke. Ada satu pertanyaan lagi, yaitu apakah ada perbedaan antara penyembelihan hewan kurban dan juga hewan yang dikonsumsi untuk sehari-hari, jadi di luar konteks dalam ibadah kurban ini? Oke. Baik, Mbak. Kalau misalnya perbedaan ya. Jadi kurban ya itu hanya dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, selain pada hari itu maka tidak dianggap kurban. Nah, untuk penyembelihan yang lain tuh ada namanya akikah ya. Nah, akikah itu penyembelihan kambing untuk seorang anak, begitu. Akikah untuk penyembelihan selain kurban, begitu, Mbak. Mungkin ini ya, kayak ada tata cara khususnya atau kayak misal bacaannya saat kurban dan juga saat penyembelihan biasa, ada perbedaan ibadah. Untuk tata cara ini ya penyembelihan ya. Kalau ketika kurban tuh sambil mengucapkan lafaz takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Yang kedua, untuk ini ya, untuk penyembelihannya tuh harus menggunakan pisau yang tajam gitu. Dan memang harus dipastikan untuk benar-benar terpotong. Bagian tenggorokan, kerongkongannya itu harus benar-benar terpotong, dipastikan tidak ada yang memang terlewatkan, begitu perbedaannya. Berarti memang terdapat perbedaan. Bisa dibilang kurban ini spesial dan istimewa gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke, pertanyaan dari Nisrina tadi menjadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup bincang rohani kita kali ini. Oke, sebelumnya saya izin menyimpulkan nih apa sih yang tadi sudah kita bahas pada bincang rohani kali ini. Jadi, kurban itu menjadi salah satu aspek penting karena kurban bisa mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Allah. Nah, salah satunya itu perintah yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Karena di dalam kurban sendiri itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa ikhlas atas apa yang kita miliki dan juga menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama umat manusia. Tidak terbatas pada suku, agama, maupun ras. Oke, mungkin itu yang bisa saya simpulkan kali ini. Mungkin dari Mas Fadil ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Mas? Silakan. Oke, baik Mbak Idya. Untuk closing statement kali ini untuk teman-teman ARSI dan teman-teman mahasiswa Undip, bahwa kita teruslah untuk melaksanakan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Dan ya karena kita tidak tahu ya kapan kita meninggal dan apa sih amal kebaikan yang bakal membawa kita ke surga Allah nanti, begitu. Dan juga jangan berhenti melakukan kebaikan karena ucapan seorang, karena misalnya takut dibilang ria, takut dibilang sum'ah, takut dibilang hal-hal buruk lainnya untuk hal kebaikan tersebut. Jadi tetaplah menjalani kebaikan dan jangan berhenti karena omongan manusia. Tetap semangat teman-teman. Oke, begitu. Oke, makasih Mas Fadil. Gimana nih teman-teman bintang rohani kita kali ini? Seru kan masih? Gimana kita itu bisa nambah wawasan soal Idul Adha tadi nih? Oke, sampai ketemu di bintang rohani edisi berikutnya. Bye-bye.